bahwa kewajiban istri yang merupakan hak suami pertama adalah taat kepada suaminya, dan ketaatan istri sudah termasuk wujud daripada muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana bergaul dengan pergaulan yang ma'ruf. Nah, ketaatan seorang istri pada suaminya bukanlah sesuatu yang tidak ada harganya, tapi begitu sangat luar biasa keutamaannya. Satu, sebagai wujud ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus taat pada suami itu sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ada pahalanya tidak? Nah, nek taat ono ganjarane, nek duraka ya ono dosane. Kalau pahala itu menghantarkan kita ke dalam surga, kalau maksiat menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Siapa istri durhaka kepada suaminya terancam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakilan merah semuanya. Ini iman. Kemudian taatnya seorang istri pada suaminya setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilih jihad nang Ukraina apa nang omah wae? Jihad nang Ukraina kena bom ya mati. Tapi jihate wong wedok niku mung taat karo suaminya termasuk jihad. Mulai nyepakne kebutuhane, makan minum, memasakkannya, membersihkan, mencuci pakaiannya, ngepelke omahe, ngedolke mebele. Wis termasuk jihad fisabilillah. Nah, semuanya adalah pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, disia-siakan. Nah, bahkan seorang istri itu kewajibannya taat kepada suami melebihi daripada daripada kewajiban kepada orang tuanya. Senajan toh ibu-ibu ini masih punya ayahnya ibu, tetapi kewajiban utama adalah kepada suaminya. Boe karo bapaknya sing didik cilik wae kalah berbojo. Ini yang masih harus diperhatikan. Nah, berikutnya ibu yang berbahagia, bahwa ketaatan seorang istri pada suaminya adalah merupakan sebab masuknya ke dalam neraka, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya istri itu penyebab surga. Neng kedurhakaannya menyebabkan masuk neraka. Hadis terakhir yang kita baca adalah bahwa Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi dawuh, "Idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa habitat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Artinya, bila seorang wanita itu mengerjakan sholat 5 waktunya dengan baik dan berpuasa Ramadannya dengan baik, kurang beberapa minggu lagi sudah Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya dengan baik dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana yang Anda suka. Terus masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang panjenengan kersake. Pintu surga itu enten 8. Ajeng milih sing endi? Monggo. Nah, dadi nek pengen surga niku pintune 8, ajeng jenengan pengen ngendi taat pada suami. Kedua, wudu yang bener. Kemudian nek bar wudu ndonga terus salat 2 rakaat. Nggih niku carane mlebu surga lewat pintu ngendi sing dikersakaken. Ini yang udah kita bahas kemarin. Saya review kembali ben ora lali. Sebab oke wong ngaji niku nek ora lali ra kali. Ora nyatet. Kalau mungkin nek bingung nonton YouTube. Salah ketemu meneh. Nah, jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
yang merupakan haknya suami atas istri atau kewajiban istri pada suami adalah nggih punika ikhlas di dalam pengabdiannya. Ikhlas niku tulus, ikhlas itu adalah semata-mata hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya, sayangnya, pengabdiannya semata-mata mengharapkan ridhanipun Allah. Bukan kayak carane wong kulon kono ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Tanggal muda manggilnya papa, tanggal tua manggilnya oh, manggilnya apa tanggal tua. Nah, sakarepe dhewe. Ini namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu namanya suka ya bersama, susah ya bersama. Jadi keikhlasan mengabdi pada suami itu dan keikhlasan. Bukan tujuan-tujuan yang kita inginkan. Makanya sekarang banyak perceraian. Sebab apa? Karena wanita tidak ikhlas mengabdi pada suaminya. Dan juga suaminya orang mudeng aturan agama. Sing muskilah. Hanya ibu-ibu, alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah petunjuk kersa ngaji, laketang lalet. Seenek insyaallah raketang piro ya enek manfaat. Ngeten lho. Wong ngaji niku senajan ora paham-paham, niku jek entuk barokah. Senajan ora mudeng apa sing dibahas mau ki ora mlebu-mlebu ning pikiran, ora mlebu ning ati, soalé ngajine telak. Kudune zaman umur 16 tahun ngajine umur 21. Gitu, Mas. Jadi nek kon ngapalne dalil ora mungkin hafal. Kon memahami ora iso memahami sebab pikirannya pun macam-macam. Terus ya wis rapat kenceng meneh pikiran ini. Dia mikir sithik tensinya juga. Dia mikir sithik asam uratnya kumat. Dia mikir sithik deg-degan jantungnya. Nah, tapi insyaallah tadi Pak Gus sudah menerangkan datangnya ibu ke majelis ini sudah mendapatkan berkah. Paling tidak satu ampunan. Moga-moga berkah senajan to ora paham ilmune neng didohke saka kepacuh, didohne saka keburukan, didekatkan dengan kebaikan. Allahumma berarti ikhlas semata-mata berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah ayat ibu-ibu yang kita harus pahami di dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai 12. Itu gambarnya wong ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Ini gambaran keikhlasan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah semata. Sami jenengan pengabdian. Mulai jenengan itu inggih punika melayani kebutuhan suami. Mulai panjenengan itu membantu kepentingan suami. Bahkan menjaga hartanya, menjaga rumahnya, ngurusi semua sisi daripada urusan-urusan rumah tangganya. Itu dikerjakan semata-mata hanya mengharap ridhonipun Gusti. Entuk rezeki sing akeh ya tetep anggenipun nindak nggih maksimal, rezekine pas-pasan ya maksimal, rezekine kurang ya tetep maksimal. Niku jenenge ikhlas. Ikhlas itu tidak mengurangi ketaatan. Karena kita ini
Ora entuk blonjo saka bojo seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita tujuanipun adalah ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan sakniki sing ngeten iki mung sithik, ning kula yakin jenengan mesti pengen ikhlas dan pengen mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semata-mata hanya berharap ridhonipun Allah, la nuridu minkum jazaan, tidak berharap daripadamu ya suami. Aku ngabdi panjenengan itu orang ngarep-ngarep duitmu. Senajan tak aku tok kek ya ora tak tolak. Halo. Gimana? Aku ngarep-ngarep semata-mata ridane Gusti Allah. Ora kok ngarep-ngarep lambeku tak tukokne anyar ben minggu. Nek tak tukokne aku ya alhamdulillah. Aku mengabdi padamu semata-mata harap ridhonya Allah. Meskipun numpak pit motor saenenge ya alhamdulillah. Modene entuk rezeki nemu mas kilo tok dol tukokne mobil Avanza ya alhamdulillah. Oke. Nah, tidak mengharapkan balasan upah ataupun ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Keikhlasan ibu dalam mengabdi pada suami itu bisa akan meringankan keadaan di mana saat kita besok kembali kepada Allah itu banyak wong wajah masem, wajah bermuram durja karena kesedihan yang dialaminya. Tapi nek emak-emak ibu-ibu ini ikhlas mengabdi pada suaminya, besok di sana wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya saat itu berseri-seri karena Allah ridho pada panjenengan, dan berserinya kedua adalah apa? Karena bisa melihat wajah Allah di dalam surga. Wajah Tuhan yang selama ini kita menuju ke sana, kita berharap pahala darinya, itu besok kita lihat di sana. Syaratnya pun kudu jadi istri-istri yang ikhlas. Orang Rasulullah sing paling digeting Allah niku, sing paling gak disenengi niku wong wadon 6. Wong wadon 6 catet nang ngono gak ono iki. Kita tambah nggen kula dhewe. So kita priyo. Ya. Sifat 6 niki butuh sifate wong sing ikhlas. Siji anak. Jadi istri, jadi pasangan suami kakean gresulone. Kakean sambate. Tangi turu kumbane akeh sambat. Omahe regete akeh sambat. Kumbane rong garing sambat. Ogelangan ene mung sambat teh. Randhe duit. Okean duit. Meneng ae. Kuwi namanya anak-anak. Wanita yang banyak sambatnya, banyak mengeluhnya, itu tandane wong wadon sing ra ikhlas. Makane dhek ora seneng Gusti Allah. Kedua, napa? Hanana. Wong wadon sing wis duwe bojo, punya pasangan, punya suami, suaminya mencintainya, care kepadanya, perhatian kepadanya, nang napa? Dikatakan masih merindukan suami yang lain. Pak, kalau pokoknya Pak Kusmanto kalau Pak, lah itu, wis begini niku saya namanya apa? Merindukan wong liya, madak-madake banding-bandinge karo wong liya. Iki sing marai suami rada nesu ngeten iki ra ikhlas berarti. Halo. Setahun ngono ku durung. Dereng nang wali ya, wis nang wali. Jangan pernah ibu-ibu jenengan lu kehilangan ganjaran. Kenapa? Karena enggak mendapat ridha Allah gara-gara membandingkan suami yang ibu dapatkan dengan susah payah dengan istri orang yang belum tentu sing jenengan sawang padha kenyataan. Istilah Pak Kusmanto kabeh nuwangsi nama. Sing ketok kon jaba ketoke wah lho kapan jerone. Wah. Tumpane ketoke kon jaba niku pajero.
Sebule nek metu ya panas jaba. Soalnya kreditan. Kontone ngoten niku. Jadi jangan panjangan tuh banding-bandingkan orang lain. Nikmati aja lah. Nikmati apa adanya. Dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga siapa? Istri yang punya sifat mananah. Nek enek perkara, enek kejadian, ada akibat dari satu kenyataan yang kita tidak mungkin menghindarinya. Bukan kita mencari solusi, tapi malah menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit masalah. Wanita yang salehah itu menghibur suami, mencarikan bagaimana solusi yang terbaik untuk perkaranya. Neng kadang anak wong wadon niku napa? Wis bojone bermasalah malah donek terus mungkin masalah yo kandhane ra gelem kuwi kupingmu biyen endi. Lah, wis akhire suamine nesu ora? Nesu. Ustaz iso nesu. Mana wong biasa. Nanti kalau permilo jangan jadi orang yang manah. Senengane ungkit-ungkit masalah. Terus, nah, apa meneh? Selain iki, aku biasanya jane seneng karo kowe. Wah, kowe. Lah ya gane aku mesake kowe tak gelemi. Nyatane saiki rasane kaya ngene iki. Sedih karo kowe iki. Wah, wis iki. Ono lho ngoten niku. Ya wong wedok ya. Wong ora teko. Niku. Nanti suaminya keloro-loro ya, enggak bener ini. Kemudian berikutnya hadaqah. Wong wadon sing panjalukane maneka-neka macem-macem. Panjalukane sak jembaring lapangan, sak jembaring kebonan. Wes. Wah, apa dijaluk. Padahal kamu diterangke kon ikhlas. Semata harapan itu Allah. Neng beban suaminya menumpuk karena permintaannya macam-macam nek ra dikai nesu. Akhirnya bojone mati nom stroke. Goro-goro bojone ra kuat ngrasake bebane awak, bebane ati. Panjalukane sing wedok ora iso dituruti. Sedih. Nah, ngeten iki lho yang terjadi. Kemudian berikutnya apa? Sadaqah. Wong wadon sing lambene landhep. Maksudnya ilate. Ilate waduh. Wah, nek ngomong celekit, cacul, melukai hati. Halo? Pernah orang ngomong melukai hati suami? Jangan wis tahu ya wis biar ya wis lah. Jangan pernah lesanmu itu melukai hati suami. Nek dikandani kudune samikna, tapi nek dikandani samikna wa nyelekitna. Iki yang Allah enggak suka seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah nomor berapa? 6 terakhir. Napa? Barokah. Wong wadon sing senengane mangan enak, klambi anyar, fashion, kuliner. Wah, pokoke nang gere duwe sosialita niku, kelompokan duwe dhewe. Kelompok odot, one day, one juice, seragame dhewe. Seragame dhewe. Niki wis pokoknya kelompok apa ini orang ini? Pengennya tampilnya apa? Orang gagas kemampuannya suami. Kelambi kudu anyar. Jagong serping pindo kelambi ganti. Dijak dolan bojone nang ngene koncone sebule bantal kursine padha karo kelambine bojone. Wah, mulih nesu-nesu. Oh, nek iki. Moh, ganti kelambi sing anyar. Ora gelem ganti bojo anyar. Wah, iki wis. Iki ngeri nek seketen iki. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah mata-mata istri yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menimbulkan beban yang berat bagi suaminya. Nauzubillah min dzalik.